masih di ngobrol bareng Gus Miftah Los Ralewe. Oke bro, sebelum kita lanjutin nih, Gus punya foto. Kita lihat. Foto apa lagi nih? Nah, kita lihat nih. Waduh. Aduh. Ya. Tahun berapa sih? Waduh. Pernah gondrong kayak gua aja. Aduh sama Ari. Ada Bro Ari. Iya. Zaman-zaman MTV tuh ya, 2003, 2004. Ceritanya gimana dulu? Mengawali sebagai seorang VJ? Mengawali karirnya seperti apa? Waktu itu kebetulan ada VJ Han dan mereka ada 6.000 kontestan dan gua menjadi salah satu dari 10 finalis dan akhirnya menjadi pemenangnya. Dan di situ sih kayak gue ngerasa wow, gue ternyata dibuat oleh Tuhan untuk menjadi seorang komunikator atau seorang presenter. Di situ gue menemukan passion gue sih di situ. Passionnya emang di situ ya? Di situ ternyata. Atau emang dari kecil punya cita-cita itu? Enggak. Dari kecil sebenarnya gue udah jelas banget bokap gue punya toko di Mangga 2. Dia akan ngebukain gue toko di Mangga 2. Jalan gue adalah jalan di Mangga 2. Udah jelas banget. Apa yang membuat seorang VJ Daniel jatuh cinta dengan dunia presenter? Kalau Ustadz kayak saya, kayak gua nih, lu kan sama sebenarnya modalnya MC. Iya. Modalnya cocot. Iya. Tapi kalau gue bisa menjadi apa ya? Gue ngelihat ya ada kayak misalnya Ustadz atau Romo atau pendeta gitu ya. Satu orang di atas panggung tapi bisa menghipnotis ribuan orang di depan mereka. Itu menurut gue luar biasa sekali. Membuat orang bisa ketawa, menyebarkan sukacita gitu. Ini bahasa lu gue setuju banget. Jadi Okay. gue begini, dulu gue masuk ke klub malam bersama seorang ahli hipnotis. Oke. Begitu gue turun dari panggung, ceramah di depan para anak-anak klub malam itu. Dia bilang begini, this is the real hypnotist. Wow. Ya. Karena ketika kita tertawa, semuanya ikut tertawa. Ya. Ketika kita menangis, semuanya ikut menangis. Ya. Tanpa pakai bantuan tatap mata saya. Iya, kayak gitu ya. Habis itu didorong dikit lagi kepala ya. Pakai ditampol lagi kan itu. Bro, presenter itu kan senjatanya suara. Ya. Sementara tahun 2017, Ya. pernah punya masalah dengan suara. 2012. 2012 ya? 2012, betul. Ceritanya seperti apa waktu itu? Jadi saat itu karena sebagai presenter habis itu teriak-teriak mulu, ya Jakarta, Indonesia, gitu kan pakai leher terus. Paling kehilangan suara seperti apa bro? Kalau gue sering soalnya. Oh, saat itu selama 1,5 bulan atau 2 bulan, itu gak bisa ngomong sama sekali. Selama berapa lama? Segitu. Ya itu 1,5 sampai 2 bulan. 1,5 sampai 2 bulan? Abis itu dioperasi kan. Setelah dioperasi dia bilang, oh bener nih ada tumor jinak gitu di pita suaranya. Sehingga artinya tidak semata-mata hilang ya? Ada penyakit lain ya? Ada penyakit itu gitu, nodul lah gitu ya. Nodul, Nah akhirnya dokternya bilang gak apa-apa. Paling 2 minggu suara kamu balik gitu. 2 minggu suara gak balik-balik juga. Udah di situ saya kena depresi di situ. Sempat depresi ya? Sempat depresi. Jadi depresi light lah, bukan benar kayak ini banget, tapi light depression. Saya ngerasa kayak kalau misalnya karena nggak ada suara, ya Daniel Mananta itu siapa? Kalau bukan presenter, siapa gue gitu. Jadi gue sempat kehilangan identitas. Tapi kadang-kadang bro, supaya kita itu bersyukur, Tuhan menghilangkan apa yang kita cintai. Kita baru merasa punya suara itu indah, nikmat ketika suara hilang. Bener gak sih? Itu benar dan kalau dari gue saat itu gue ngerasa setan itu ngerasa terancam dengan seberapa kuatnya suara gue, jadi suara gue yang dihilangkan duluan. Tapi ketika suara gue dibalikin lagi, gue akan menggunakan suara gue itu untuk lebih mengembangkan lagi kerajaan Tuhan gitu di dunia ini. Luar gitu. biasa. Tuh misalnya kalau VJ Daniel punya masalah suara, dilihat. Bila perlu dioperasi, kalau kamu nggak perlu. Cari isi dondong. Masukin kemarin. Di swab test ya. Barangkali berbagi pengalaman dengan Sobat Kepo. Cara menghadapi depresi waktu itu bro. Ketika lu depresi, justru secara otomatis kita pengen sendirian, kita pengen mengunci diri kita di kamar sendirian, kita pengen masuk lagi ke dalam selimut sendirian, kita marah sama Tuhan, kita takut akan adanya ketidakpastian. Nah itu semua emang senjatanya dari menurut saya yang si kuasa gelap ini ya, supaya kita jadi terpisah dari manusia-manusia yang lain gitu. Jadi justru cara untuk keluarnya adalah kita lebih
komunikasi dengan teman-teman, kita lebih memaksakan diri, biarpun I know kayak seluruh badan kita kayak kita malas banget, tapi kita harus lebih memaksakan diri untuk lebih bergaul lagi sama orang-orang, teman-teman semuanya, tapi teman-teman yang benar gitu, jangan sampai malah lebih parah lagi gitu kan. Dan sama berdoa sih, berdoa. Kita punya satu video yang menurut saya ini happening banget deh. Kita lihat. I love you guys. Semuanya thank you so much guys. Bye. See you again di acara-acara yang lain. Nggak gini kita sini. Amazing. Bye. Gue udah mungkin 10-11 tahun di Indonesian Idol, 7 season, dan I guess this is goodbye. Ya. Kenapa mundur? Kayaknya emang Semua orang ketika ngomong Indonesian Idol, tahunya VJ Daniel. Termasuk gua. iya. Ya. Mungkin itu kali ya. Adakah pengalaman spiritual yang kemudian menuntun seorang Daniel untuk keluar dari mundur Betul. dari Indonesian Idol? Jadi ada satu saat di mana ketika gue lagi nonton di eliminasi gitu ya, gue ngelihat wah Tuhan, ini doa kan, lagi ngobrol lah, komunikasi lah, Tuhan terima kasih ya nih saya dapat kesempatan udah bisa jadi host Indonesian Idol sampai season 10 gitu. Mendadak di hati nurani gitu ya, di hati ya. Kalau misalnya di saya ngerasanya itu Roh Kudus gitu. Roh Kudus, ya. Nah bilang udah ya Nil, sampai season 10 aja. Sekarang saatnya untuk lo maju ke tahap yang lain gitu. Menjadi pelayan Tuhan sepenuhnya. Enggak juga, Nggak justru itu bukan. Justru ketika ngomongin pelayan Tuhan sepenuhnya itu kesannya kayak oke, kita bangun gereja segala. No, not at all gitu. Saya ngerasa justru ada sesuatu yang lebih besar lagi yang Tuhan rencanakan buat diri saya, buat hidup saya. Dan saya sendiri juga jujur belum tahu itu apaan. Tapi ya kita akan lihat sama-sama. Saya sendiri juga sama, nggak taunya sama seperti Gus Miftah sama saya gitu. Kita juga nggak tahu nih gitu. Coba bro, selekian lama menjadi seorang host di Indonesian Idol, pengalaman yang paling indah atau tak terlupakan? Ya. Singkat saja. Singkat aja nih ya, kemarin. Kemarin. Kenapa, Bro? Jadi mungkin di sini pada nonton atau enggak gitu. Boy William, hostnya yang gantiin saya sekarang ini, kebetulan jatuh sakit. Oke. Jadi mereka panik dan mereka harus ngegantikan hostnya. Karena hostnya cuma satu kan. Sama siapa, akhirnya teleponlah ke saya. Ini lucu banget. Kita udah farewell dinner bro. Kita udah farewell dinner. Saya sama BCL, Ari Lasso, Anang. Kita udah farewell dinner. Pagi-paginya ditelepon Kembali lagi sama RCTI. Lu bisa tolong gantiin Boy gak? Ini farewell dinner macam apa gitu kan. Akhirnya ini farewell party yang ada peninjauan kembali. Iya. Akhirnya balik lagi gue kemarin. Di stage Indonesian Idol. Cuman untuk 2 minggu ya. Tapi itu adalah momen yang sangat spesial. Karena gue ngerti banget. Gue sudah tidak seharusnya ada di situ, tapi Tuhan memberikan hadiah yang sangat spesial. Luar biasa. Natal ini diberikan hadiah yang spesial oleh Tuhan untuk bisa kembali lagi di Indonesian Idol. Walaupun cuma 2 minggu. Walaupun cuma 2 minggu untuk memberikan mungkin a proper farewell kali. Oke, usai jeda kita akan masih berbincang dengan DJ VJ Daniel. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.